Sebuah roh mengikuti kemana gadis ini pergi. Di saat dia ingin membunuhnya, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam. Roh itu berganti target, terus mengikuti pria itu. Lalu semakin banyak roh masuk ke dalam. Mereka semua mengelilinginya. Mereka terus mengikuti dia sampai keluar. Kemunculan mereka menandakan jika ada yang akan meninggal. Tapi pertama kali dalam sejarah ada roh sebanyak ini. Desa dalam bahaya. Selain Thomas, tidak ada yang dapat melihatnya. Sejak kecil dia bisa melihat makhluk gaib, bisa melihat roh dan alasan mereka meninggal. Thomas membantu polisi menangkap pelaku. Polisi menyukainya sekaligus membencinya, karena setiap kali dia menangkap pelaku akan terjadi kerusakan besar. Polisi harus mengurus kekacauannya. Kali ini di saat akan terjadi bencana besar, Thomas memutuskan untuk memeriksanya, meskipun nanti tidak bisa mencegah, tapi dia harus membawa pacarnya pergi dari desa. Thomas mengatakan apa yang ditemukannya pada pacarnya, kebetulan melihat pria berjas, diikuti roh yang tidak pernah sebanyak sebelumnya. Saat pria itu keluar, semua roh kembali ke pintu neraka. Seperti tidak pernah muncul. Kejadian semakin aneh. Demi mengetahui kebenarannya, Thomas mengikutinya sampai ke sebuah rumah kecil. Thomas diam-diam masuk ke dalam saat pria itu keluar. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi es. Roh bertebaran, tapi kemudian mereka masuk ke gagang pintu dan menghilang. Thomas membuka pintunya perlahan. Hewan di dalam menjadi patung es. Muncul sebuah pintu neraka di dinding. Thomas memasukkan tangannya, muncul benda hitam yang melingkupi seluruh ruangan dalam sekejap. Pintu neraka mulai menghisap benda sekitar. Kamar itu seperti berada di dunia lain. Thomas yang selamat bersembunyi di belakang pintu. Melihat banyak roh yang bertebaran keluar, Thomas menceritakan semuanya pada polisi. Tapi polisi tidak percaya dan menyuruhnya berkencan dengan pacarnya. Thomas pun berkencan dengan pacarnya di atap gereja. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pria berjas mengejar mereka. Thomas segera pergi dengan pacarnya dan langsung menelpon polisi. Tapi saat di jalan pulang terjadi sesuatu. Hantu tidak bermuka menghampiri Thomas meminta tolong. Dia ingin kabur, tapi semakin banyak yang mengepungnya di belakang. Mereka semua tidak punya wajah dan meminta tolong padanya. Mereka mengangkat Thomas dan berlari ke depan. Ada pembunuh di belakang mereka. Sekali tembakan menjatuhkan satu hantu. Bahkan Thomas juga terluka. Hantu itu menaruhnya di ranjang. Thomas tiba-tiba terbangun. Ternyata semalam hanya mimpi. Tapi temannya Viola juga bermimpi-mimpi yang sama. Thomas yang mempunyai indigo merasa mimpi ini aneh. Mungkin berhubungan dengan hantu yang muncul di desa. Lalu dia mengandalkan indigonya datang ke arena bowling. Seragam pelayan di sini sama seperti hantu di mimpinya. Thomas mencari Viola bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia meletakkan tangannya di wajah Viola dan mengembalikan mimpi dengan indigonya. Lampu kedip dan musik anak gunung, sorakan orang dan tebaran darah beserta mayat. Viola kaget, tapi dia juga tidak mengingat lokasi pembunuhan. Thomas mendengar sebuah teriakan. Seorang gadis dikejar oleh anjing, tapi saat dia sampai sudah telat. Pria itu ingin menembak anjing, tapi tidak sengaja membunuh gadis itu. Thomas tahu bencana akan dimulai. Dia melihat pistol di lantai saat pulang ke rumah. Seramnya di batap ada mayat pria berjas. Sepertinya ada yang ingin mengkambing hitamkan Thomas. Untuk menghentikannya menyelidiki bencana, Thomas kembali pergi ke rumah kecil mencari petunjuk. Seluruh desa dipenuhi roh. Dan ini mencerminkan akan ada banyak korban kematian. Thomas sampai di rumah kecil, dia menemukan gigi, buku, bahkan tengkorak di kulkas. Tiba-tiba, arwah pria berjas muncul. Dia menyerang Thomas dengan perabotan. Untungnya Thomas selamat. Dalam perjalanan pulang, mimpi yang muncul di otaknya semakin jelas. Pelaku sebenarnya ternyata polisi bertato. Lokasi pembunuhannya di mimpi Viola. Kebetulan di mall yang didatangi pacar Thomas segera datang ke mall. Tapi polisi sudah sampai duluan. Apakah dia bisa mencegah pembunuh membunuh pacarnya? Pintu neraka muncul di tengah mall. Bertebaran roh mulai keluar, memenuhi seluruh mall. Tapi selain Thomas tidak ada yang bisa melihat mereka. Tiba-tiba seseorang bersenjata masuk ke dalam. Dia menembak sekitar. Pengunjung kabur dengan panik, tapi pintu mall dikunci. Seluruh pengunjung akan menjadi korban pembunuhan. Thomas segera mengambil pistolnya dan menembak. Tapi skill Thomas sangat buruk. Semua peluru yang dia tembak meleset. Roh-roh datang menghalang jalan Thomas. Pembunuh itu segera mengganti peluru. Di saat dia ingin menembak, Thomas sampai ke hadapannya dan menembaknya.
Dia mendekati toko tempat pacarnya tertembak. Di sini semua jejak peluru. Akhirnya lega saat melihat pacarnya. Thomas seperti merasakan sesuatu. Dia melihat Roy yang masih ada di mall. Dan ada arwah yang meminta tolong padanya. Seperti yang bencana belum selesai, dia mengikuti arwah sampai ke parkiran. Dia melihat banyak bom di sebuah truk. Waktu meledak tersisa tidak sampai 3 menit. Pelaku muncul. Dia menembak Thomas. Untungnya Thomas cepat menghindar dan selamat. Polisi itu ingin berusaha menggagalkan Thomas. Waktu tersisa puluhan detik. Thomas membuka pintunya dan lompat keluar. Polisi dan truk jatuh ke dalam sungai kering. Bom meledak. Lautan api mencapai ribuan meter. Thomas terbangun di rumah sakit. Karena keberaniannya, dia menyelamatkan warga desa. Thomas menjadi pahlawan desa. Juga membentuk keluarga bersama pacarnya. Tiba-tiba dia kedatangan polisi. Polisi menyuruhnya tabah. Sebenarnya pacarnya mati ditembak saat itu. Thomas menyelamatkan semua orang tapi tidak dengan pacarnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan tiap hari ditemani oleh arwah pacarnya. Tapi arwah pacarnya tidak mungkin selamanya di bumi dan harus reinkarnasi. Thomas pun memilih menahan sakit dan melepasnya. Pacarnya pergi dan arwahnya menjadi kupu-kupu dan menyebar. Setelah sebulan, Thomas keluar desa untuk mencari reinkarnasi sang pacar, menantikan pertemuan dengannya lagi. Film ini tidak kalah dengan film horor yang terkenal. Filmnya membuat penonton yang melihat itu tegang. Mungkin takdir pahlawan adalah sendiri. Thomas kehilangan orang yang dicintainya. Tapi film ini memberikan harapan terakhir. Mungkin suatu hari, Thomas dapat bertemu orang yang dicintainya lagi.